Sehat? Sehat kok. That's nice to hear. Kamu? Zozo. Tadi katanya Akila sempat nggak baik-baik aja. Harry akhirnya sampai di tempat. Dominic dengan kepala yang masih penuh tekanan aura. Tempat itu dingin rapi dan penuh kontrol persis. Seperti orangnya permintaan. Dominic terdengar sederhana di permukaan. Tapi bobotnya berat Harry diminta menggali. Semua tentang Kenneth Sterling. Tanpa ada yang ditutupi. Tidak ada batasan, tidak ada pengecualian untuk saat ini. Harry masih menganggap ini aman sekadar pengumpulan. Data belum masuk ke wilayah yang bisa membahayakan siapapun. Tapi justru itu yang bikin perasaan Harry nggak tenang. Hal-hal besar biasanya selalu dimulai dari sesuatu yang terlihat aman di sisi lain. Raisa mulai mencoba menggeser arah hidup Zara dia melihat. Jelas kalau Zara terlalu lama terjebak di bayang. Bayang Fatah harapannya sederhana Zara bisa pelan membuka lembaran baru dan sepertinya ada celah itu Ken hadir dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih sabar Zara mulai. Merespons walau masih setengah. Hati tapi Ken sendiri. Justru terjebak dalam dilema yang enggak, ringan dia tahu. Ada rencana perjodohan antara dirinya dan Axel. Hal yang bahkan belum tentu Zara ketahui di satu, sisi Ken mulai benar-benar jatuh cinta di sisi lain. Ada realita yang bisa menghancurkan semuanya. Kapan saja perasaan yang tumbuh itu jadi terasa. Seperti sesuatu yang salah, tapi juga terlalu tulus untuk diabaikan di sudut. Lain dinamika yang lebih halus. Tapi nggak kalah rumit terjadi Vicky menjalani harinya. Seperti biasa tanpa sadar. Ada mata yang terus memperhatikan Kaal menyimpan sesuatu yang bahkan dia sendiri belum sepenuhnya. Akui setiap kali melihat Devon terlalu dekat dengan Vicky, ada rasa yang mengganjal. Bukan sekedar protektif tapi lebih ke arah cemburu yang diam-diam tumbuh. Sayangnya Vicky benar-benar nggak peka semua itu terlihat. Biasa saja di matanya Fatah di tengah. Kesibukannya tetap menyempatkan diri menghubungi Zara, nada suaranya terdengar. Berusaha santai menanyakan kabar seperti biasa. Zara menjawab dengan tenang bilang kalau dia baik. Baik saja, tapi di balik itu kekhawatiran Zara justru tertuju ke Akila. Ada sesuatu yang terasa berubah dari Akila dan Zara. Bisa merasakannya. Meski dari jauh Akila sendiri sedang dalam perjalanan pulang, tapi perjalanan itu bukan sekedar perpindahan tempat, itu seperti perjalanan menuju kenyataan yang selama ini dia tekan ingatan. Masa kecilnya kembali satu persatu. Dan semuanya terasa terlalu nyata. Cara dia melihat Mayang sekarang berbeda, dingin jauh, seolah ada jarak yang tiba terbentuk begitu saja. Bukan karena benci semata, tapi karena luka yang akhirnya menemukan bentuknya. Akila bahkan sudah masuk ke fase penolakan. Setiap kali Mayang mencoba mendekat, Akila justru membuang muka, reaksinya spontan tanpa bisa dikontrol. Semua kata yang dulu dianggap biasa oleh Mayang kini berubah. Jadi sesuatu yang menghantui, kata tentang ditinggalkan, dijual, tidak diinginkan, semua itu menancap terlalu dalam. Mayang mulai merasa ada yang salah. Tapi dia belum sepenuhnya paham seberapa besar dampaknya. Dia mencoba mencari jawaban dari Fatah, berharap ada penjelasan tentang kapan semua ini mulai runtuh. Harapannya sederhana, ingin tahu titik awalnya. Tapi yang dia nggak sadari mungkin justru dirinya sendiri adalah awal dari semuanya. Di tengah semua itu kondisi Harry semakin tidak stabil, tekanan dari berbagai arah mulai menumpuk. Ada bayangan kejadian lama yang terus menghantui. Sesuatu yang dia takutkan akan terulang. Kesalahan keputusan. Jadi ancaman nyata sekarang, apalagi konflik besar antara Casarius dan Elfric mulai memanas situasi semakin rumit. Ketika Oma diam-diam menyiapkan opsi lain, kalau Axel tidak berjalan sesuai rencana, permainan ini jauh lebih besar dari yang terlihat. Yang paling mengganggu Harry adalah dokumen. Itu dokumen yang belum sepenuhnya dia buka, tapi sudah cukup membuatnya gelisah. Ada kemungkinan isi di dalamnya adalah fitnah besar yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan. Daniel bahkan lebih jauh menuduh Daniel sebagai penyebab kematian orang tua Harry, sebuah tuduhan yang kalau benar disebarkan bisa menghancurkan segalanya. Harry belum tahu bagaimana dia akan menggunakan dokumen itu dalam kondisi mentalnya yang sekarang keputusan sekecil apapun bisa berujung fatal. Sementara itu kondisi Akila justru membuat segalanya semakin sulit. Dia satu-satunya orang yang bisa mengakses dan memblokir sistem milik Harry. Semua kode, semua jalur pengaman hanya Akila yang tahu. Tapi dengan keadaannya sekarang mendekat saja sudah sulit. Harry benar sendirian dalam situasi ini. Mau minta bantuan
tapi nggak tahu ke siapa mau bertindak, tapi takut salah langkah di tengah tekanan. Yang makin numpuk Jevan masih harus mikirin tanggung jawabnya sebagai manajer siksa play. Situasinya nggak memungkinkan. Buat tetap jalan. Seperti biasa fokus, anak-anak 9 ilmu lagi ke ujian akhir sekolah dan itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Setelah dipikir matang Jevan, akhirnya ngajukan usulan untuk menunda semua aktivitas 6 supply. Selama 2 minggu ke depan, keputusan itu terasa berat, tapi juga paling masuk akal di kondisi. Sekarang Kenyang ikut mempertimbangkan. Akhirnya setuju. Buatnya ini bukan soal mundur, tapi kasih ruang buat prioritas. Yang lebih penting, ada rasa lega walau sedikit. Karena setidaknya satu beban bisa ditata ulang 2 minggu ini. Jadi jeda yang dibutuhkan walau di balik itu semua masalah lain tetap nunggu. Tanpa mau ikut berhenti semua benang cerita ini perlahan. Saling terhubung, membentuk satu jaringan yang rumit dan tanpa disadari. Setiap keputusan kecil yang mereka ambil, sekarang akan jadi pemicu sesuatu yang jauh lebih besar di depan.